Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Said Hidayatullah Hariputra dengan NPM 10.100.117.186 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu berjudul Studi Epidemiologi Penderita Leukemia Granulocytic Kronis pada komunitas LGK di Jawa Barat. Yang dimana latar belakangnya itu yaitu leukemia granulocytic merupakan suatu jenis kanker yang disebabkan oleh kelainan pada hematopoietic stem cell. Kemudian leukemia granulocytic kronik terjadi sekitar 15% dari seluruh kasus leukemia di seluruh dunia, terjadi sekitar 100.000 hingga 120.000. Insidensi meningkat berdasarkan jumlah usia, di mana di Eropa usia tertinggi yaitu 75 hingga 88 tahun, kemudian di Indonesia yaitu sekitar 34 hingga 35 tahun. Insidensi berdasarkan jenis kelamin dinegarakannya pada pria yaitu 55,8%, sedangkan pada wanita 44,2%. Di Indonesia pada tahun 2015 pada pria yaitu 61% dan wanita 39%. Insidensi berdasarkan ras, etnis atau budaya, di Amerika tertinggi pada ras Kaukasian dan Afrika Amerika, sedangkan di Cina terbanyak di non-Hispanic putih. Di mana insidensi berdasarkan pekerjaan dan riwayat pendidikan, di mana di Kenya yaitu pekerjaan terbanyak petani 19,7%, di Indonesia pada tahun 2015 yaitu karyawan 26,8%. Usia rata-rata diagnosis yaitu di Eropa 56 tahun, sedangkan di Jerman dan Swedia yaitu berselisih 61 hingga 62 tahun. Berdasarkan uraian tersebut, didapatkan perbedaan data epidemiologi kejadian leukemia granulocytic kronik di beberapa daerah. Hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai studi epidemiologi penderita leukemia granulocytic kronik, terutama di daerah Jawa Barat. Pemilihan komunitas LGK didasarkan karena belum ada penelitian yang dilakukan terutama di daerah Jawa Barat. Dari penelitian ini akan dilihat bagaimana gambaran karakteristik penderita leukemia granulocytic kronik di komunitas LGK Jawa Barat. Di mana tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran karakteristik penderita leukemia granulocytic kronik di komunitas LGK Jawa Barat. Tujuan khususnya untuk mendeskripsikan karakteristik domisili, usia, jenis kelamin, pekerjaan, ras, usia, diagnosis, pendidikan terakhir, pengobatan, leukemia, trombosit, leukosit, hemoglobin pada penderita leukemia granulocytic kronik di komunitas LGK Jawa Barat. Di mana subjek penelitian adalah penderita leukemia granulocytic kronik di komunitas LGK Jawa Barat, di mana populasi targetnya penelitian ini adalah penderita leukemia granulocytic kronik, di mana populasi terjangkaunya adalah penderita leukemia granulocytic kronik di komunitas LGK Jawa Barat, di mana besar sampel dan teknik pembelian sampelnya dengan menggunakan non-probability process sampling atau sampel penelitian sesuai dengan kriteria inklusi. Besar sampel di penentuan jumlah sampel yaitu dengan menggunakan nomor swapping dengan tingkat kepercayaan 90% dan margin of error 10%, dan hasil sampelnya yaitu 63 orang. Di mana kriteria inklusinya anggota komisi diagnosis leukemia granulocytic kronik usianya 20 hingga 70 tahun, fungsi kognitif baik maupun membaca dan menulis. Kriteria inklusinya anggota komisi LGK yang bertempat tinggal di luar Jawa Barat. Di mana metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif observasional dengan desain penelitian potong lintang atau cross-sectional menggunakan data primer yang diambil dari penderita leukemia granulocytic kronik di komunitas LGK Jawa Barat menggunakan Google Formulir, di mana variabel penelitian ada domisili, usia, jenis kelamin, pekerjaan, ras, usia, diagnosis, pendidikan terakhir, nilai BCDAPL, pengobatan, leukosit, trombosit, hemoglobin. Di mana prosedur penelitian yang pertama ada permohonan izin ke fakultas dan komunitas, kemudian membagikan angket dengan Google Formulir, melakukan pengambilan data, pengembangan data, pengolahan data, dan analisis data, simpulan data. Analisis data akan dideskripsikan dalam satu tabel penyajian yang dihitung dengan jumlah dan persentase dari variabel yang telah ditentukan. Kemudian tempat dan waktu penelitiannya yaitu bulan Januari 2020 hingga bulan Januari 2021, di mana aspek penelitian yaitu pertama beneficent yaitu mendapatkan informasi untuk merencanakan kedepannya, dalam manifest tidak ada prosedur yaitu merugikan atau membahayakan pasien, justice yaitu semua pasien akan disamaratakan, tidak ada perbedaan, aspek of autonomy yaitu kebebasan menjadi subjek penelitian, di mana hasil penelitian ini berdasarkan karakteristik domisili yaitu dengan domisili terbanyak berada di Kota Bandung sekitar 20,6%, sejalan dengan Sumantri AF pada tahun 2019, di mana karakteristik usia paling banyak yaitu usia 30 hingga 39 tahun, sejalan dengan Reaksi Putro dan sejalan dengan Wali Jogja. Di mana karakteristik jenis kelamin yaitu paling banyak perempuan yang sejalan dengan Jib dan JM dan Fajar HA dan tidak sejalan dengan Reaksi Putro. Di mana karakteristik pekerjaan paling banyak yaitu swasta sekitar 28,6%, sejalan dengan Reaksi Putro dan Nicholas Anthony. Kemudian berdasarkan karakteristik suku bangsa yaitu paling banyak Sunda yaitu sekitar 68,3%, karakteristik usia terdiagnosis yaitu paling rata-rata 34 tahun, paling muda 6 tahun, dan paling tua yaitu 69 tahun sejalan dengan Paul H. dan Dewa Kim. Di mana karakteristik pendidikan terakhir yaitu perguruan tinggi sekitar 57,1% dan sejalan dengan FS dan tidak sejalan dengan Reaksi Putro AH. Kemudian karakteristik obat yang dikonsumsi paling banyak yaitu imatinib sekitar 71,4%, paling banyak Sumantri AF dan Naves AF.
Kemudian karakteristik nilai BCR ABL yang paling BCR ABL awal yaitu di atas 10% dengan persentase 42,9%, sejalan dengan Vigneri, dan akhir kurang dari 1% dengan persentase 71,4%, sejalan dengan Jibril JM. Kemudian karakteristik hemoglobinnya yaitu paling banyak 8 sampai 12 gram per desiliter, sejalan dengan Hasan Alisitiku. Trombositnya 5.000 hingga 10.000 ml kubik, sejalan dengan Jibril JM, dan trombositnya paling banyak 150.000 hingga 400.000 mm kubik, sejalan dengan Jibril JM. Nah, kesimpulannya itu berdomisili paling banyak di Kota Bandung, berusia antara 30-39 tahun, paling banyak diderita oleh perempuan, lebih banyak bekerja sebagai swasta, paling banyak berasal dari suku Sunda, rata-rata usia diagnosisnya 34 tahun, paling banyak memiliki pendidikan terakhir di perguruan tinggi. Imatidin merupakan obat yang paling sering dikonsumsi, memiliki nilai ABCR awal yaitu di atas 10% dan akhir pada kurang dari 1%, kadar hemoglobin sekitar antara 8 hingga 12 gram per desiliter, trombosit 1.150.000 hingga 400.000 ml per kubik, dan darah paling banyak antara 5.000 hingga 10.000 mm kubik. Kemudian sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.